Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kami dari kelompok satu yang akan membahas materi mengenai penanganan sampel yang beranggotakan. Halo, saya Ari Gunawan. Halo, saya Azahra Muharani. Halo, saya Gina Syifa. Halo, saya Rahma Dewi. Halo, saya Salti Putri Nabila. Halo, saya Syifa Rohmah. Topik yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama syarat pengiriman sampel, yang kedua penerimaan sampel, yang ketiga jenis pemeriksaan, yang keempat jenis sampel, yang kelima teknik pengambilan sampel, yang keenam teknik sampling, yang ketujuh pap smear, yang kedelapan teknik hapusan darah. Kita akan membahas materi yang pertama yaitu syarat pengiriman sampel. Sebelum sampel itu dilakukan pemeriksaan, maka perlu dilakukan pengiriman sampel, di mana pengiriman sampel ini berasal dari tempat pengambilan sampel dan menuju ke laboratorium yang di mana tempat pemeriksaan sampel tersebut. Dan terdapat beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam pengiriman sampel, yaitu yang pertama adalah formulir permintaan. Dalam formulir permintaan terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama terdapat nama DPJP atau dokter penanggung jawab pelayanan dengan nomor teleponnya. Kemudian yang kedua terdapat informasi tentang identitas pasien yang berisi seperti nama, tanggal lahir, nomor rekam medis, jenis kelamin, kemudian alamat, pekerjaan, status pernikahan dan lain-lain, yang dimana identitas pasien ini berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien tersebut. Kemudian yang ketiga ada data klinik yang jelas, nah dimana seperti lokasi lesi, kemudian diagnosis penyakitnya, kemudian jenis tindakan yang dilakukan, dan pemeriksaan yang pernah dilakukan. Yang keempat yaitu pemeriksaan yang diinginkan. Yang kelima yaitu fiksasi. Di fiksasi ini harus diperhatikan seperti jenis fiksasi, kemudian volume fiksasi, dan waktu fiksasinya. Kemudian yang terakhir yaitu jumlah spesimen yang dikirim. Kemudian syarat yang kedua yang harus diperhatikan adalah identitas pasien. Biasanya identitas pasien ini berada pada wadah dari spesimen yang dikirimkan. Dan biasanya dalam identitas pasien yang terdapat wadah itu terdiri dari nama, kemudian tanggal lahir, kemudian tanggal pengambilan spesimen dan waktu pengambilan spesimen. Kemudian syarat yang ketiga yaitu pengemasan sampel. Nah ini perlu diketahui bahwasannya setiap jenis sampel itu terdapat pengemasan sampel yang berbeda. Misalnya seperti sampel jaringan itu biasanya dilakukan pengemasan dengan wadah yang bermulut besar. Kemudian untuk sampel yang berupa cairan itu biasanya dilakukan atau dimasukkan ke dalam wadah yang bermulut kecil seperti gambar yang terdapat pada screen. Kemudian setelah tiga syarat di atas sesuai dan baik, tidak ada yang perlu dilakukan pengulangan, maka sampel tersebut dapat terverifikasi. Sampel yang terverifikasi ini yang berarti spesimen tersebut sudah terfiksasi sesuai dengan jenis spesimen yang dikirim dan jenis pemeriksaan yang diminta. Selanjutnya ada penerimaan sampel. Jadi setelah sampel tersebut dikirimkan ke dalam laboratorium, maka sampel tersebut dapat diterima dan perlu adanya hal-hal yang harus diperhatikan kembali dalam penerimaan sampel. Yang pertama yaitu berkaitan dengan harus memeriksa kelengkapan administrasi. Nah ini dapat kita lihat dari form permintaannya. Kemudian yang kedua yaitu memeriksa kembali kesesuaian antara sampel dengan keterangan dalam formulir permintaan. Nah ini harus diperhatikan ya teman-teman, bahwasannya ketika sampel tersebut tidak sesuai dengan form permintaan, maka kita tidak dapat serta-merta langsung menerimanya saja. Kemudian yang ketiga yaitu memeriksa apakah cara fiksasinya sudah benar atau belum. Kemudian yang keempat yaitu mencatat waktu penerimaan sampel. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Azahra. Baik, terima kasih sebelumnya Ari. Selanjutnya, saya Azahra izin untuk melanjutkan. Lalu ada jenis pemeriksaan. Yang pertama ada sitopatologi, yang kedua ada histopatologi, yang ketiga ada histokimia, yang keempat ada imunopatologi, yang kelima ada patologi molekuler, yang keenam ada potong buku, yang ketujuh ada biopsi jarum halus, lalu yang terakhir ada autopsi klinik.
Lalu selanjutnya ada jenis sampel. Yang A, cairan atau sputum, urin, cairan pleura, cairan peritoneum atau asites, cairan abses, cairan putih susu, cairan cerebrospinal, dan cairan tubuh lainnya. Yang B ada smear atau apusan cervicovaginal dan apusan cairan tubuh lainnya. Yang C ada jaringan atau biopsi, kerokan, operasi, dan tindakan lainnya. Lalu yang terakhir ada pasien atau FNAB dan tindakan terhadap pasien. Lalu selanjutnya ada sampel cairan. Yang pertama, sampel di centrifuge, diambil endapannya dan dihapuskan pada kaca slide. Yang kedua, fiksasi alkohol 96% dan direndam 30 menit. Yang terakhir, yaitu sisa sampel dapat disimpan di lemari pendingin lab dengan suhu 2-8 derajat Celcius dengan mencantumkan tanggal penerimaan sampel. Lalu selanjutnya ada smear atau apusan. Berikut gambarnya. Yang pertama, setelah melakukan apusan, segera mungkin slide apusan dimasukkan ke dalam cairan fiksasi alkohol 96% dan direndam selama minimal 30 menit. Yang kedua, untuk apusan yang berasal dari non-cervicovaginal, sebagian slide apusan dibiarkan kering tanpa fiksasi. Yang ketiga, berikan label pada setiap slide, baik identitas maupun kode fiksasi yang dilakukan. Lalu yang keempat, setelah itu dapat dikeringkan dan dikirim ke lab PA berikut lembar formulir permintaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Gina. Dipersilakan. Saya Gina, izin melanjutkan pemaparan dari Azahra. Selanjutnya ada sampel jaringan. Sampel jaringan untuk cairan fiksasi menggunakan formalin buffer 10%. Banyaknya cairan formalin ini perbandingannya minimal 1:10 kali volume jaringan. Kemudian sampel dikemas dalam wadah anti bocor dan ditutup dengan rapat. Lalu diberi label atau tanda identitas pasien pada kemasan dan formulir. Formulir permintaan lengkap dengan data klinik dan pemeriksaan apa yang diinginkan. Kemudian sampel dicatat tanggal penerimaan sampelnya. Selanjutnya biopsi jarum halus atau FNAB. Yang pertama, persiapkan pasiennya terlebih dahulu, kemudian siapkan slide sesuai jumlah yang dibutuhkan. Lalu siapkan kontainer yang terisi alkohol 96-98%. Untuk fiksasinya ada dua, yaitu fiksasi basah dengan menggunakan alkohol 98% atau minimal 96%. Dan ada juga fiksasi kering, yaitu dibiarkan secara kering. Kemudian untuk FNAB ini digunakan jarum yang berdiameter kecil. Lalu disiapkan juga alkohol 70%, kapas, plester, dan lain-lain. Selanjutnya ada teknik pengambilan sampel sitologi. Yang pertama ada teknik eksfoliatif, yaitu ada dua, spontan dan mekanik. Untuk teknik eksfoliatif ini prosedurnya itu cepat dan sederhana. Metode alternatif dari biopsi dan teknik eksfoliatif ini untuk melihat ada tidaknya sel atipikal atau keganasan. Teknik eksfoliatif ini untuk pengelupasan spontan, yaitu sel-sel dikumpulkan setelah spontan terlepas oleh tubuh. Lalu sedangkan pengelupasan mekanik yaitu secara manual digores dari permukaan tubuh. Yang pertama ada eksfoliasi spontan. Eksfoliasi spontan ini sampel berisi sel-sel yang terlepas dengan sendirinya akibat mekanisme tubuh atau periode sel tersebut. Jenis sampelnya itu ada cairan peritoneal, cairan pleura, cairan perikardium, urin, kista, dan ada juga pencucian yaitu dari peritoneal atau kandung kemih. Kemudian cairan sampel tidak perlu ditambahkan cairan fiksasi atau antikoagulan tertentu.
Setiap sampel yang diterima oleh laboratorium harus dicatat besaran volume, warna, kejenihan, dan fitur fisik lain yang tidak biasa seperti bau tak sedap, opasifikasi, atau viskositas atau kekentalan yang tinggi. Selanjutnya pengumpulan sitologik urin. Untuk pengumpulan ada 3, yaitu direct void urine, di mana idealnya ini seluruh volume urin ditampung, tidak praktis hanya diambil 50-100 cc. Kemudian tidak dianjurkan urin pagi, lalu segera kirim urin dalam pot ke lab. Jika tidak segera, simpan pada suhu 4 derajat Celcius. Selanjutnya ada urin kateter, yaitu urin dikumpulkan dengan menggunakan kateter. Dapat berasal dari satu atau kedua kateter. Yang terakhir ada bilasan vesika urinaria, yaitu di mana 50 ml cairan fisiologis diinjeksikan ke dalam UV. Kemudian diaspirasi, lalu tampung dalam pot urin, kemudian kirim ke laboratorium. Selanjutnya pengumpulan sitologik sputum, yaitu diambil pada pagi hari sebelum makan, minum, dan gosok gigi. Kemudian berkumur terlebih dahulu, batuk dalam dan keras. Tampung pada pot tanpa pengawet, segera bawa ke lab. Pilih dahak yang tampak kotor dan mengandung darah. Ambil dahak menggunakan pinset dan letakkan di atas kaca objek. Hapuskan tetesan dahak secara merata dengan menggesekkan slide lain. Kemudian segera masukkan hapusan ke dalam larutan fiksatif alkohol 96% selama 30 menit. Adapun cara lainnya, yang pertama itu nebulizer dengan inhalasi 20% FIG atau cairan NaCl 3% atau 15% dengan suhu 30 derajat Celcius. Atau yang kedua, injeksi perkutan ke dalam trakea dengan 25 ml NaCl steril. Dengan catatan memiliki kelemahan tidak dapat menentukan daerah kelainan berasal. Selanjutnya untuk eksfoliasi mekanik. Sampel yang didapat dari mekanisme mekanik. Mekanisme mekanik yang dimaksud adalah sikatan, penyemprotan, dan kerokan. Sampel eksfoliatif mekanik antara lain cervical pap smear, brushing atau bronchial, lambung, empedu, mulut, dan lain-lain. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Rahma. Terima kasih. Baik, terima kasih Gina atas presentasinya. Saya Rahma, izin melanjutkan. Selanjutnya ada cervical pap smear. Cervical pap smear merupakan spesimen sitologik yang termasuk ke dalam saluran reproduksi wanita. Cervical smear, vagina smear, dan endometrium smear. Selanjutnya ada brushing. Spesimen untuk pemeriksaannya, sitologik bronkial pada umumnya didapatkan dari pencucian area bronkial. Hasil pencucian pada area bronkial dikumpulkan menggunakan bronkoskopi. Di dalam mencuci area bronkial, cairan yang digunakan adalah larutan garam isotonik yang steril menggunakan bronkoskop. Selanjutnya ada sitologik aspirasi jarum atau FNAB, fine needle aspiration biopsi atau FNAB atau biopsi aspiral jarum halus, merupakan prosedur diagnosis yang digunakan pada pasien dengan massa seperti pada nodul tiroid dan massa payudara. Prosedur ini diambil sampel jaringan tubuh menggunakan jarum halus berukuran 22-25 G dan dibantu dengan piston yang digunakan untuk mengaspirasi jaringan atau cairan tubuh. Selanjutnya ada alat dan bahan FNAB. Ada kontainer slide berisi alkohol 96%. Selanjutnya ada disposable string 20 ml dan selanjutnya ada jarum halus FNAB. Selanjutnya ada piston atau gun dan selanjutnya ada objek glass. Selanjutnya ada kapas dan mikrofon. Selanjutnya ada prosedur FNAB. Tahap pertama, pasien dibaringkan dengan posisi yang nyaman. Tahap kedua, tusuk bagian benjolan
Jika sudah tepat masuk ke dalam background tersebut, disedot secara hati-hati. Lalu selanjutnya tahap ketiga, jika sudah mendapatkan sampel, maka selanjutnya langsung dibuat apusan. Tahap selanjutnya, pada saat pembuatan apusan, jangan terlalu kencang agar sel tidak pecah dan bentuk seperti lidah kucing. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan FNAB. Pada kelebihan, ada rasa tidak sakit, tidak membutuhkan anestesi, dan juga dilakukan di klinik untuk pasien rawat jalan. Lalu dapat juga dilakukan berulang dan minim komplikasi. Kelebihannya juga hasil pemeriksaan yang cepat, dan juga dapat dilakukan pada pasien risiko tinggi. Tetapi kekurangannya belum bisa membedakan antara lesi primer, jaringan lunak, dan tulang. Lalu kekurangan lainnya hanya dapat digunakan sebagai screening awal dan menggunakan jarum yang kecil. Ya, selanjutnya ada teknik sampling, scraping. Dalam kelebihan scraping dapat mengumpulkan banyak sel, dan kekurangannya hanya dapat dilakukan pada sampel permukaan. Cara scraping dilakukan dengan cara menggosok mukosa oral secara berulang dan dilakukan dalam satu arah sampai terlihat kemerahan di daerah mukosa yang menandakan lamina propria sudah mulai terekspos. Letakkan sampel di atas slide dan disebarkan. Lalu ada imprints, dapat dibuat dari lesi eksternal atau luka. Lalu dapat dibuat dari sayatan jaringan selama proses operasi. Pada prosedur imprints, pertama, ambil jaringan yang diperlukan. Kedua, potong jaringan dengan diameter kurang lebih 2 cm. Ketiga, tekan permukaan potongan dengan kuat ke arah slide. Keempat, fiksasi jaringan dengan alkohol 95%. Kemudian, jaringan dikeringkan. Tahap kelima, jaringan diwarnai dengan pewarnaan giemsa. Lalu selanjutnya ada fine needle aspirations. Metode atau tindakan pengambilan sebagai jaringan tubuh dengan suatu alat aspirator berupa jarum suntik. Fine needle aspiration terdapat dua teknik. Pertama ada aspirasi. Aspirasi menggunakan jarum 22-25 dengan sering 3-12 mili slide mikroskop. Dan juga non aspirasi untuk tumor yang sulit diaspirasi, lakukan tusukan beberapa kali pada posisi yang sama tanpa mengeluarkan jarum dari tumor. Ya, selanjutnya pap smear akan dilanjutkan oleh rekan saya, Selfie. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Selfie izin melanjutkan presentasi dari Rahma, yaitu pap smear. Pengertian dari pap smear itu sendiri merupakan pemeriksaan sitologi epitel portio dan endoservis uteri untuk penentuan adanya perubahan praganas dengan cepat, mudah dan tidak menyakitkan karena tidak merusak jaringan. Kemudian yang selanjutnya ada tujuan pemeriksaan. Yang pertama yaitu untuk mencoba menemukan sel-sel tidak normal dan dapat berkembang menjadi kanker serviks. Yang kedua yaitu untuk mendeteksi adanya gejala prakanker leher rahim bagi seseorang yang belum pernah menderita kanker. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui adanya kelainan-kelainan yang terjadi pada sel-sel kanker leher rahim. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu untuk mengetahui tingkat keganasan sel kanker. Yang selanjutnya yaitu ada manfaat pemeriksaan. Yang pertama, untuk mendiagnosis kelainan praganas atau keganasan portio atau serviks, terutama untuk penemuan dini kanker serviks. Yang kedua, untuk membantu mendiagnosis adanya proses peradangan serta penyebabnya. Dan yang ketiga, untuk mengetahui fungsi hormonal karena perubahan estrogen dan progesteron menyebabkan perubahan-perubahan yang khas serta selaput lendir vagina. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada prosedur pap smear. Persiapan pasien. Yang pertama dilakukan yaitu untuk melakukan informed consent. Yang kedua untuk menyiapkan lingkungan sekitar klien, tempat tidur, ginekologi dan lampu sorot. Dan yang ketiga menganjurkan pasien untuk membuka pakaian bagian bawah. Kemudian yang keempat untuk menganjurkan klien berbaring di tempat tidur ginekologi dengan posisi litotomi. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada persiapan alat dan bahan. Yang pertama hand scoop, yang kedua ada spekulum cocor bebek, yang ketiga ada sitobrush atau lidi kapas, yang keempat ada lampu sorot, yang kelima ada spatula air. Kemudian ada beberapa lagi alat dan bahannya yaitu objek gelas,
alkohol 95%, kapas steril, dan tampon tang. Selanjutnya yaitu ada prosedur pap smear. Yang pertama, mencuci tangan dengan bersih. Yang kedua, menggunakan handscoon dengan steril. Kemudian melakukan vulva hygiene. Yang keempat, memperhatikan vulva dan vagina apakah ada tanda-tanda infeksi. Kemudian yang kelima, memasang spekulum dalam vagina. Keenam, memasukkan spatula air ke dalam mulut rahim dengan ujung spatula yang berbentuk lonjong. Hapus sekre dari seluruh permukaan porsio cervix dengan sedikit tekanan dengan menggerakkan spatel air ke arah jarum jam, diputar melingkar 360 derajat. Kemudian yang ketujuh yaitu ulaskan sekre yang telah diperoleh pada kaca objek gelas secukupnya, jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis. Kemudian yang selanjutnya yang ke-8 yaitu fiksasi. Segera sediaan dengan cara fiksasi basah kemudian dikeringkan. Setelah kering, sediaan siap dikirim ke laboratorium bersamaan dengan formulir pemerintahan. Yang selanjutnya yang ke-9 yaitu bersihkan porsio dan dinding vagina dengan kasa steril dengan menggunakan tampon tang. Yang terakhir yaitu yang ke-10, keluarkan spekulum dari vagina secara perlahan-lahan. Yang ke-11, beritahu pasien bahwa pemeriksaan telah selesai dilakukan. Dan yang terakhir yaitu rendam alat-alat dan melepaskan sarung tangan. Merendam dalam larutan klorin 0,5%. Yang selanjutnya yaitu ada cytologic cervix berbasis cairan. Cytologic cervix berbasis cairan (SSBC) adalah metode baru untuk memeriksa sampel sel cervix sebagai deteksi dini kanker mulut rahim atau cervix. Metode SSBC lebih spesifik dan sensitif dalam memberikan hasil yang lebih akurat. Adanya beberapa teknologi yang dipakai dalam SSBC antara lain SuperPrep, Cytoscreen dan Labornat ACE Prep dan TrinPrep. Di Indonesia metode TrinPrep lebih banyak digunakan karena dapat secara otomatis memisahkan sel dengan faktor pengganggu dan menghasilkan 80 spesimen dalam sekali siklus. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siva. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Siva izin untuk melanjutkan presentasi. Selanjutnya itu merupakan prosedur SSBC. Step yang pertama, pasien diminta untuk membuka celana dalam, kemudian duduk di kursi ginekologi. Step yang kedua, kaki diletakkan pada penyangga untuk memudahkan melakukan pemeriksaan. Step yang ketiga, secara perlahan vagina akan dibuka dengan menggunakan spekulum. Step keempat, sampel dari mulut rahim diambil dengan menggunakan sikat halus dan langsung memasukkan sampel tersebut ke tabung cairan khusus. Step kelima, setelah sampel diambil, bagian area kewanitaan akan disemprotkan air salin untuk membilas. Selanjutnya, spekulum dikeluarkan dan pemeriksaan selesai. Dan yang terakhir, sampel sel dari mulut rahim dikirim ke laboratorium. Selanjutnya, ada hasil pemeriksaan SSBC. Hasil negatif, hanya ada sel mulut rahim atau cervix normal pada sampel. Hasil positif, terlihat adanya sel yang berbeda dari sel cervix normal, maka pemeriksaan akan menunjukkan hasil positif. Selanjutnya ada teknik apusan darah. Pengertian. Teknik apusan darah merupakan teknik-teknik dasar pembuatan sediaan sitologik. Terdapat dua teknik yaitu teknik manual dan otomatis. Teknik manual dalam pembuatan sediaan sitologik adalah teknik yang digunakan dengan menggunakan tenaga manusia dalam menempelkan dan menyebarkan sel di atas kaca objek. Untuk yang teknik otomatis adalah teknik yang menggunakan instrumen khusus untuk menempelkan dan menyebarkan sel ke atas objek gelas atau kaca objek. Yang pertama itu tadi ada teknik manual. Metode smear atau oles.
Suatu metode pembuatan sediaan sitologi dengan jalan mengoles atau membuat lapisan tipis dari spesimen yang berbentuk cairan di atas objek gelas yang bersih dan bebas lemak, yang selanjutnya akan difiksasi, diwarnai, dan ditutup dengan gelas penutup. Bahan pembuatan spesimen ada sumsum tulang atau stem cell dan darah. Selanjutnya, cara kerja metode smear. Yang pertama, perhatikan tampilan dari spesimen cair dan deskripsikan dalam formulir permintaan. Yang kedua, tuangkan spesimen ke dalam 15-50 ml, tergantung dari perkiraan jumlah sel berdasarkan kekeruhan. Tabung di sentrifuge, diputar selama 10 menit dengan kecepatan berkisar 1800 sampai 2500 rpm. Selanjutnya, saat melakukan sentrifugasi, siapkan 2 slide yang telah diberi label. Tuang cairan supernatan atau posisi yang ada di atas. Kembali ke wadah spesimen asal. Spesimen memiliki endapan yang tebal, sisakan supernatan kurang lebih sepertiga bagian dari sedimen. Ketika sedimen sangat tipis, bahkan hampir tidak terlihat, maka supernatan diusahakan terbuang. Selanjutnya, homogenkan kembali dengan menggunakan tabung atau dapat menggunakan vortex hingga terlihat lagi larutan yang bercampur. Selanjutnya, ambil larutan pada tabung dan teteskan 1-2 tetes pada sisi objek gelas. Tekan tetesan spesimen dengan kaca objek dan putar kedua objek hingga menjadi sejajar dan tarik perlahan dengan arah yang berlawanan. Selanjutnya, simpan sisa sedimen di tabung sentrifuge hingga diagnosa terlaporkan. Dan yang terakhir, lanjutkan ke tahap fiksasi untuk metode kering atau basah. Selanjutnya ada teknik otomatis, metode cytospin. Teknik pembuatan sediaan sitologik yang menggunakan instrumen khusus untuk mengkonsentrasikan sejumlah kecil sel pada suatu area tertentu. Teknik ini menggunakan gaya sentrifugal untuk memutar suspensi sel dan mengkonsentrasikan ke kaca objek dengan tambahan kertas saring. Ketika spesimen didapatkan, catat gambar spesimen dan jumlah volume ke dalam formulir permintaan. Selanjutnya, pembuatan sediaan otomatis. Yang pertama ada matikan kritospin, buka tutupnya, dan angkat bagian kepala keluar dari instrumen sebelum memasukkan spesimen. Yang kedua, kepala dari cytospin kemudian dibuka dengan menarik tombol dengan tengah atau ditekan terlebih dahulu. Klip geser kemudian dilepaskan dari rakitan kepala. Yang ketiga, posisikan kaca objek ke tempat tabung cytospin yang sebelumnya dibatasi dengan kertas saring. Pastikan lubang tabung cytospin tidak tertutup oleh kertas saring dan penjepit kaca objek dengan tabung cytospin menjepit dengan kuat. Selanjutnya, masukkan tabung cytospin ke wadahnya dan diputar dengan kecepatan 1800 sampai 2500 rpm selama 10 menit. Setelah berhenti, buka tutup cytospin dan lakukan teknik fiksasi tergantung dari jenis sediaan. Hal-hal yang harus diperhatikan. Pastikan wadah tabung cytospin terisi secara berseberangan dengan volume yang kurang. Tabung penyeimbang dapat menggunakan air keran atau aquades. Spesimen yang dianggap memiliki kekeruhan tinggi dapat diencerkan dengan larutan NaCl fisiologis. Jangan membuka tutup sebelum alat pemusing cytospin benar-benar berhenti. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.